anak-anak kelas 12 MIPA 1 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu lewat virtual, ya, lewat aplikasi video conference Zoom meeting. Ya, dua kalinya salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak kelas 12 MIPA 1, di sini nanti saya akan sedikit mengupas soal yang kemarin saya tugaskan kepada kamu ya. Sengaja kemarin saya memberikan kamu soal seperti itu karena saya ingin tahu apakah kamu masih ingat dengan yang namanya mencari bilangan oksidasi. Nah, itu kemarin yang saya berikan adalah materi kelas 10, ya, materi kelas 10. Maka dari itu, saya ingin tahu abang kamu masih ingat atau tidak. Tapi alhamdulillah, beberapa di antara kamu sebagian besar masih ingat dengan yang namanya bilangan oksidasi. Nah, tapi juga ada beberapa teman-teman kamu yang bertanya kepada saya, ya, ada yang masih belum mengerti. Nah, hari ini akan saya selesaikan, akan saya kupas tuntas supaya nanti ketika kamu mengerjakan persamaan reaksi redoks, ya, kamu sudah tidak kesulitan lagi. Selanjutnya nanti akan saya beri penugasan untuk mengerjakan soal yang ada di buku paket, ya. Soal tugasnya akan saya kirim ke Google Classroom. Sudah saya buat, tinggal nanti di launching di Google Classroom. Ya, jadi nanti diperhatikan. Tidak banyak soalnya, ya, hanya 4 saja. Dan mungkin kalau dibilang caranya memang agak lumayan panjang dan butuh ketelatenan untuk bisa menyelesaikan. Maka dari itu, kalian nanti ya di rumah, tugasnya itu akan saya suruh kumpulkan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu sekitar jam 10 siang. Hari Sabtu, jadi masih panjang. Ada waktu kurang lebih 3 hari untuk bisa berdiskusi. Atau mungkin kamu kesulitan bisa tanya saya melalui WA atau terserah. Gimana caranya agar kalian bisa mengerti. Ya, jadi saya beri tugas soal-soal tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Ya, jadi sebelum saya jelaskan, kamu saya beri tugas terlebih dahulu. Kalau nanti memang mentok, ya insya Allah minggu depan akan saya tuntas melalui aplikasi Zoom seperti ini. Ya, ya jadi kamu belajar untuk memahami dulu, ya memahami sendiri dulu. Insya Allah kalau kamu misalkan kurang paham, nanti bisa saya perjelas di pertemuan minggu depan. Ya, saya perjelas di pertemuan minggu depan. Baik, sebentar ya, saya carikan soalnya dulu. Ya, jadi kemarin sebentar tentang ini sebentar. Jadi kan kemarin kamu saya beri tugas untuk menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur, ya kan? Kemudian saya beri tugas untuk menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang ada di dalam sebuah senyawa. Ya. Kalau kamu masih ingat, pasti kamu ingat dengan undang-undang tentang penentuan bilangan oksidasi. Ya. Jadi kita sekarang masuk bab 2 ya, bab tentang redoks. Redoks dan elektrokimia. Jadinya seperti itu kalau di buku. Redoks dan elektrokimia. Itu judulnya. Ya. Bab 2. Redoks itu mengulang di kelas 10, tapi tidak semuanya diulang. Langsung nanti masuk ke persamaan reaksi redoks. Sebentar, saya kata dulu kayaknya. Dan nanti langsung masuk ke persamaan reaksi redoks. Ya. Nah, kemarin kamu saya berikan 5 soal, kalau nggak salah ya. 5 soal yang harus kamu selesaikan. Nah. Nah, ini soalnya. Nah, saya kata dulu. Saya besar. Nah, ini saya share screen habis ini.
Oke. Langsung saya share screen ya. Langsung saya share screen. Nah, kemarin kan soalmu seperti ini. Nah, temukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Nah, bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam senyawa di bawah ini. Jadi kamu disuruh menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur di dalam senyawa yang ada di situ. Yang paling gampang, contoh ketika 34. Nah, kamu harus tahu dulu tentang pengertian bilangan oksidasi. Nah, pengertian daripada bilangan oksidasi. Nah, ini kan termasuk konsep reaksi redoks. Nah, pengertian bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi itu sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan muatan. Nah, jadi bilangan oksidasi itu sama dengan apa? Sama dengan muatan. Itu bilangan oksidasi. Nah, sama dengan muatan. Itu bilangan oksidasi. Jadi kalau misalkan saya punya A2 positif, maka di sini bisa saya katakan bilangan oksidasinya bilangan oksidasinya atau BO sama dengan positif 2. Ya. Jadi sekali lagi bilangan oksidasi itu sama dengan apa? Sama dengan muatan. Nah, itu adalah bilangan oksidasi. Dia sama dengan muatan. Dan muatan itu hanya ada dua, yaitu positif dan negatif. Ya, muatan itu hanya ada dua, yaitu apa? Positif dan negatif. Itu muatan. Oke? Ya. Nah, kalau misalkan saya punya begini, saya punya O, dua negatif. Maka bisa saya katakan bahwa bilangan oksidasinya atau BO-nya sama dengan berapa? Negatif 2. Ini ya. Oke. Tapi kalau saya punya begini, O2. Nah, saya punya O2. Menurut kamu, bilangan oksidasinya berapa? Kalau saya punya O2, menurut kamu bilangan berapa? Berapa? Min 4. Nah, yang lainnya, juga dengan jawabannya, negatif 4. Sama negatif 4. Berapa? Yaitu sama dengan 0. Ya, ingat ya, unsur bebas itu bilangan oksidasinya selalu sama dengan 0. Kan nggak ada muatannya. Ya, di sini nggak ada muatannya. Kalau ada muatannya berarti bilangan oksidasinya sama dengan muatan itu. Ya, kalau ada muatannya maka bilangan oksidasinya sama dengan muatan itu sendiri. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada muatannya, nah, contoh begini. Saya punya Fe. Fe 3 positif. Berapa bilangan oksidasinya? Dan 3. Ya, positif 3. Bukan min, ya. Positif 3. Fe 3 positif. Tapi kalau saya menulisnya begini saja, cuma begini doang. Fe saja. 0. Nah, betul sekali. Kamu 0. Karena nggak ada muatannya. Ya, karena tidak ada muatannya. Maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Ya, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Ingat-ingat itu, ya. Jangan sampai lupa. Nah, itu. Jadi bilangan oksidasi itu sama dengan apa? Sama dengan muatan. Nah, sama dengan muatan. Nah, sekarang kalau saya punya begini, SO4 2 negatif, SO4 2 negatif. Maka kalau saya menuliskan lengkap, bilangan oksidasi daripada SO4 2 negatif sama dengan berapa? Min 2. Nah, Min 2. negatif 2.
Jadi SO42 negatif semuanya ini sama dengan negatif 2. Nah, SO42 negatif ini punya S dan punya O. Ingat itu ya. Punya S, belerang, sulfur, dan punya O, oksigen. Yang mana masing-masing ini itu memiliki bilangan oksidasi. Ya. Nah, berapa bilangan oksidasi S di dalam SO42 negatif dan berapa bilangan oksidasi O di dalam SO42 negatif? Nah, itu harus kita selesaikan. Makanya kamu saya tanyakan ini. H3PO4. Ya. Bilangan oksidasi berapa H3PO4? Nol. Karena nggak ada muatannya. Bentar, internet unstable. Oke. Ya. Tapi kalau kamu saya tanya berapa bilangan oksidasi H di dalam H3PO4, maka kita perlu tahu aturan penentuan bilangan oksidasi. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan aturan penentuan bilangan oksidasi. Nah, saya tunjukkan. Nah ini, aturan penentuannya seperti ini. Dan ini sudah ada waktu kamu di kelas 10 dulu. Nah, ini sudah ada waktu kamu di kelas 10. 1, 2, 3, 4. Nah, habis itu 5, 6. Habis itu hanya 6. Gitu ya. Oke. Aturan penentuan bilangan oksidasi. Nah, contoh H3PO4. Ya, H3PO4. Kalau kamu tak suruh mencari bilangan oksidasi daripada H, P sama O, itu berapa? Kan begitu. Kamu saya suruh cari, misalkan ya, saya tulis di sini. Mohon maaf, saya tulis di sini H3PO4. Ya. H3PO4. Ya. Di sini ada bilangan oksidasi H. Kemudian ada bilangan oksidasi P. Ada bilangan oksidasi O. Nah, antara H, P sama O, mana yang bisa dicari duluan? O. Berapa? -2. Terima kasih, Fadila. Negatif 2. Setelah itu, mana lagi? H. Berapa? +1. Positif 1. Ya. P bisa dicari langsung? Enggak. Bisa. P nggak bisa langsung. Ya. P nggak bisa dicari secara langsung. Oleh karena itu, P kita cari. Nah, kemarin kita lihat caramu udah bener. Udah bagus. Itu kalau soalnya isian seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti kamu soalnya pilihan ganda, alangkah baiknya kalau kamu menggunakan cara cepat. Kan kalau pilihan ganda itu kan kita nggak perlu tahu caranya kan ya. Yang penting jawabannya bener. Itu pilihan ganda. Itu multiple choice. Tapi kalau saya atau isian, seperti kemarin caranya. Nah, yang dibutuhkan di dalam bab ini, nanti kamu nggak perlu dengan cara seperti kemarin. Ya nggak salah, cuma terlalu panjang. Kita pakai cara simpel aja. Contohnya begini. H3PO4, saya tulis ya. Saya tulis di sini H3PO4. H3PO4. Tentukan dulu yang bisa ditentukan bilangan oksidasinya, yaitu O, negatif 2. Kemudian dengan indeks positif 3. Nah, semua di total, HP sama O kalau di total harus berapa jumlahnya? Semua. Lihat muatannya ada nggak? Ada muatannya kan? 0. Nah, sama dengan N. Berarti itu isinya berapa? Kan begitu. Berapa isinya ini? 5. Plus 5. Ya, plus 5. Tulis di sini plus 5. Caramu kemarin nggak salah, malah itu disarankan. Cuman kalau nanti ketika kamu menggunakan ini dalam penyetaraan reaksi redox, ya, kamu nggak perlu pakai cara kemarin, terlalu panjang ya. Cukup dengan cara seperti ini, langsung diketahui. H sudah diketahui, P diketahui, O diketahui.
kayak gitu. Ya, seperti itu. Itu kalau Kresna, Alifa Nurlaili itu masuk kalau lihat. Oke, bagaimana dengan nomor 1? Ada yang perlu ditanyakan? Kamu kemarin caranya udah benar semua, tak lihat. Oke, sudah oke semua. Ya. Yang jelas bilangan oksidasi itu sama dengan apa tadi? Sama dengan muatan. Ya, bilangan oksidasi itu sama dengan muatan. Terus itu ada 2 orang yang mau masuk. Sudah, Pak. Nah, oke, thank you. Baik, ya. Nah, bagaimana kamu bisa mengetahui aturan penentuan bilangan oksidasi? Tak berikan aja langsung ya. Tak berikan langsung. Nah, itu. Hapus dulu ini. Nah, jadi begini. Ya. Nah, ini nggak bisa itu. Jadi begini ya, mohon maaf. Ya. Ini tak hapus ya. Ini tak bisa ya. Oke. Jadi begini, kamu perlu tahu unsur dalam yang cenderung tetap. Nah, tak hapus dulu, baru itu. Oke. Oke. Bilangan oksidasi unsur dalam senyawa yang cenderung tetap. Bentar. Cenderung tetap. Oksidasi yang cenderung tetap. Ya. Ini kan dia nggak berubah. Dia nggak berubah. Kalau yang sendirian, nilainya berapa? Yaitu sama dengan 0. Apa saja? Yang pertama adalah O atau oksigen. Ya. O atau oksigen, bilangan oksidasinya dalam senyawa selalu berapa? BO-nya dalam senyawa berapa tadi? Sama dengan negatif 2. 2. Ya, selalu sama dengan negatif 2. Selalu itu ya. Ada perkecualiannya. Ya, tapi perkecualiannya sedikit, makanya kamu nggak usah khawatir. Sangat sedikit sekali kok perkecualiannya. Contohnya misalkan dalam senyawa peroksida. Peroksida itu yang kelebihan oksigen. Seperti senyawa H2O2. Nah, itu bilangan oksidasi O tidak min 2, tetapi sama dengan negatif 1. Tapi semuanya secara umum, bilangan oksidasi O dalam senyawa selalu berapa? Negatif 2. Ya, selalu negatif 2. Yang pertama. Yang kedua, H. Nah, itu bilangan oksidasi dalam senyawa sama dengan berapa? Positif 1. Selalu. Kecuali jika berikatan dengan logam. Kecuali ini. Berikatan dengan logam, maka bilangan oksidasinya sama dengan positif dan negatif 1. Ya, kecuali jika berikatan dengan logam. Ya, contoh misalkan NaH. Nah, di sini bilangan oksidasi H dalam NaH itu sama dengan negatif 1, bukan positif. Karena natrium adalah logam. Ya, karena natrium adalah logam. Nah, kalau H berikatan dengan logam, maka bilangan oksidasinya tidak positif, tetapi apa? Menjadi negatif. Karena pada umumnya logam atau metal itu bilangan oksidasinya selalu positif. Semua logam
bilangan oksidasinya selalu positif. Fe 3 plus, 2 plus. Ya. Terus besi ya, besi Fe itu. Kalau positif. Tidak ada logam yang bilangan oksidasinya negatif. Tidak ada. Oke ya. Nah, jadi NaH. Kalau saya tuliskan kembali. Kalau saya tuliskan kembali ya. Saya tuliskan kembali NaH di sini. Nah, NaH. Saya tuliskan NaH. Nah, di sini Na sama H, yang menang Na dulu. Na golongan 1A. Bilangannya BO-nya sama dengan positif 1. Maka H-nya harus negatif 1. Gitu ya. Makanya di sini negatif 1. Karena Na adalah apa? Unsur logam. Ya, Na adalah unsur logam. Ya. Kemudian saya coba lagi. Nah, berikutnya sekarang. Jadi O sama H cenderung tetap bilangan oksidasinya. Berikutnya adalah golongan 1A, unsur golongan 1A. Unsur golongan 1A. Golongan alkali. Golongan alkali atau golongan 1A. 1A. Apa saja ayo? Masih ingat? Li, A, K, Rb, S, kemudian Fr. Golongan 1A. Ya, harusnya pakai H. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, atau hidrogen itu mengalami dualisme pengertian. Dia bisa dianggap logam dan bisa dianggap non-logam. Dia dianggap logam karena bilangan oksidasinya positif 1 rata-rata. Tetapi bisa jadi non-logam karena ketika dia berikatan dengan logam dan dia bisa berikatan dengan logam, bilangan oksidasinya menjadi negatif 1. Makanya di sini nggak ada. Dan akhirnya disimpulkan bahwa hidrogen atau H itu cenderung non-logam. Nah, tapi pada umumnya unsur golongan 1A semuanya, hampir semuanya adalah unsur logam. Nah, ini bilangan oksidasinya dalam senyawa selalu berapa? Selalu positif 1. Kayak ini, K2SO4, KS sama O. Di sini kan ada K. Ya. Maka K di situ nanti bilangan oksidasinya sama dengan berapa? Positif 1. Nah, sini yang tetap ya. Kemudian yang keempat, yaitu unsur golongan alkali tanah. Alkali tanah atau golongan 2A. Golongan 2A. Apa saja golongan itu? BEMG. Warnanya juga kamu tahu. Di golongan 1A, di golongan 2A. Di golongan 2A. BEMG. Bemo mogok cari serep radial. Kalau golongan 1A kan mulai H. Halina, kawin, robi, CS, frustasi. Di golongan 1A. Yang kedua ini BEMG. Bemo mogok cari serep dan radial. Nah, kalau golongan 2A, maka bilangan oksidasinya Plus 2. apa? Plus Positif. 2. Oke, benar sekali. Selalu positif tuh. Ya, selalu di dalam senyawa loh ya. Tapi kalau dia sendirian menjomblo, maka bilangan oksidasinya berapa? 0. Semua unsur yang sendirian, bilangan oksidasinya sama dengan berapa? 0. Ingat itu. Sama dengan 0. Oke. Lanjut berikutnya. Yang tetap, yaitu sebagian golongan 3A. Sebagian golongan 3A. Itu apa saja? Yaitu aluminium. Ya. Biji boron dan aluminium. B itu boron. Aluminium. Ya. Cuman ini aja yang logam, lainnya non logam. Maka ini BO-nya dalam senyawa sama dengan
sama Plus dengan 3. tiga. Boron aluminium. Yang logam cuma itu doang soalnya. B boron, Al aluminium. Itu selalu positif 3. Nah. Dan yang keenam, yang selalu tetap adalah unsur golongan halogen. Halogen itu golongan 7A. Oke, sorry. 7A, yaitu halogen. Apa saja unsurnya? Fanta, Coca-Cola, bir, ya, idaman, Fanta, Coca-Cola, bir, idaman, api, FCl, BRI, api, klor, brom, iod, astatin. Nah, ini adalah golongan 7A atau golongan halogen. Ya. Orang menyebutnya golongan halogen. Nah, ini ada persyaratan. Ya, ada persyaratan, diperhatikan. Ini bilangan oksidasinya, BO-nya dalam senyawa biner. Ya, BO dalam senyawa biner adalah -1. Senyawa biner loh. Nah, kamu perlu tahu apa itu yang dimaksud dengan senyawa biner. Ya, catatan di sini. Catatan NB. Senyawa biner adalah itu senyawa yang hanya terdiri dari 2 unsur. Itu senyawa biner. Jadi senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari 2 unsur. Sampel, contoh. Ya. Contohnya, misalkan HCl, ini biner. Terus kemudian CO2, ini biner. C sama O. Ya, walaupun ada 2, tapi tetap dia terdiri dari 2 unsur. C sama O. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Apa contohnya? H2O. H2O, good. H2O, biner. H sama O. Satu lagi yang bisa? Once more. NH3. Oke, thank you. NH3. Ini ya, N sama H. Nah, kalau misalkan seperti ini, seperti H2SO4, biner bukan? Biner atau bukan? Bukan. Biner. Apa namanya? Ini termasuk jenis senyawa poliatom. Ya. Jadi yang lebih dari 2 unsur itu namanya senyawa poliatom. Kan ya, lebih dari 2 unsur itu namanya poliatom. Tak senyawa yang hanya terdiri dari 1 unsur, nggak ada. Wong senyawa itu pengertiannya kumpulan unsur. Nah, kalau kumpulan nggak mungkin 1 orang dikatakan kumpulan. Minimal berapa? 2. Oke ya. Jadi kalau yang 2 namanya senyawa biner. Nah, bilangan oksidasi golongan 7A dalam senyawa biner itu -1. Itu negatif 1. Tapi kalau dia dalam senyawa poliatom, berarti dia harus dicari. Contoh, ya saya contohkan sekarang. Saya pakai oret-oretan ya. Saya contohkan ini. Ya. Misalkan, saya contohkan warna biru ya. Merah nggak enak. Misalkan KCl. Ada K, ada Cl. BO-nya K, itu berapa? Habis itu BO-nya Cl itu berapa? Nah kan gitu. Ya, K sama Cl. Ya. K sama Cl bisa ditentukan dua-duanya langsung. K itu golongan berapa tadi? K, 1A. Maka BO-nya plus 1. Ini -1. Ya, jadi ini +1, ini -1. Bisa ditentukan dua-duanya dan pas gitu loh. KCl pas sudah. Dijumlah semua sama dengan 0. Ya. Berbeda kalau yang ini. KClO lah, ini beda. Ini beda. Ya. Kalau kamu ditanya berapa BO-nya K, berapa BO-nya Cl, dan berapa BO-nya O. Soalnya jelek banget.
Nah, maaf ini baru pertama pakai papan zoom soalnya. Oke, tak tulis C bagi UL. Nah, berapa, oke ya. Nah, yang bisa ditentukan yang mana dulu? K sama U yang bisa ditentukan. Ini berapa? Plus 1, ini berapa? Min 2. Min 1, min 2. Ya, pokoknya min 2. Maka tak pasang di sini. Ini min 2. Ini plus 1. Nah ini Pak, bagaimana? Ini nggak bisa ditentukan karena dia bukan senyawa biner. Maka harus dicari. Ya, plus 1, min 2. Jumlah semua harus 0. Maka ini berapa? Kalau semuanya 0. Berapa? Min 1. Nah, gitu ya. Jadi kalau CL dalam senyawa biner seperti ini, bisa langsung kamu tembak. Tembak min 1 bisa. Tapi kalau senyawanya bukan biner, maka kamu nggak bisa langsung nembak. Harus apa? Dicari. Oke? Maka di sini CL-nya bukan min 1 lagi, tetapi plus 1. Oke ya? Sampai di sini ada yang kurang jelas? Mungkin dari nomor 1 sampai dengan nomor berapa? Nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu. Ini coret-coret. Nomor 5 yang mana? Semua alhamdulillah semua. Semua ya. Yang perlu dibahas aman. Coba sekarang aku tanya. KCR 2O7. Bentar, mohon maaf ya, mohon maaf. Jaringannya nge-lag. Mohon maaf, saya share screen lagi. Ya, mohon maaf. Yes, ini dari 5 nomor ini, yang kamu nggak bisa yang mana? Nomor berapa yang nggak bisa? Adakah yang kamu kurang jelas? Silakan dari 1, 2, 3, 4, 5. PBNU, Pak. PBNU 3, oke. Terima kasih Krisna. PBNU 3, ya. Tak share screen itu aja, apa namanya? Tak share screen board aja ya. Boardnya itu. Tak share screen board aja. PBNU 3, oke. Nah, ini sekalian. Oke ya, PBNU 3. PBNU 3 2 kali, tulis di sini. PBNU 3 2 kali, maksudnya kayak gitu ya. PBNU 3 2 kali. Ya, di sini kamu nanti tak suruh mencari bilangan oksidasinya PB. Terus kemudian bilangan oksidasinya N. Dan kemudian bilangan oksidasinya O. Yang bisa dicari duluan yang mana? Yang O. Berapa? Min 2. Thank you, pas. Min 2. Ada lagi? Ada ya. Tadi kan saya menuliskan kan beberapa, hanya itu aja. O, H, golongan 1A, golongan 2A, kemudian golongan 7A, AL, PB kan nggak ada. Ya. Nah terus gimana Pak kalau penyelesaiannya seperti ini? Maka kamu harus menyelesaikan dengan cara membuat persamaan reaksi ion dulu. Ya, mengionisasi dulu. Dipisah menjadi ion positif dan ion negatif. Contohnya begini. PB NO 3 2 kali, kelihatan ya, share screen saya. Dipisah menjadi, nah, PB. Ditambah, ini aja kalau kamu bingung, 2NO3, karena NO 3-nya 2 kali. Ini 2, ini 1 kan. Ini kan aslinya 1 seperti ini, asalnya.
1, tapi 1 kan nggak pernah ditulis. Ya, dituker. Ini 1 jadi muatannya. Min. Ini 2 jadi muatannya. Nah, begitu caranya kalau kamu menyelesaikan apa reaksi ionisasi. 1 kan nggak pernah ditulis. Oke. Sehingga di sini langsung bisa ditembak. Ya, langsung bisa ditembak. Maka PB berapa oksidasinya kalau seperti ini? 2 plus. 2 Eh, plus 2. 2. Oke. 2 PB-nya. Tulis saja langsung 2. NO-nya sekarang. 3 negatif. Tulis. Oke. Maaf. Ya kan? Saya kalikan sama dengan negatif 6. Gitu ya. Nah, dijumlah semuanya harus berapa ini? Negatif 1. 1. Maka berapa N-nya? Berapa ditambah negatif 6 sama dengan negatif 1? Berapa jawabannya? Ayo. positif 5. Positif 5. Oke. Positif 5. Positif 5. Oke. Nanti ini tulis positif. Jadi kalau seperti ini namanya senyawa yang sedikit kompleks. Ya. Bisa kamu menggunakan ionisasi. Ya, bisa menggunakan ionisasi. Sebentar, ada yang chat itu. Oke. Ya. Oke, suara saya bisa didengar? Sempurna? Tidak apa kalau agak kurang dengar dan kamu kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya. Bisa ditanyakan. Oke, sini ya. Bentar, ini nanti saya simpan. Kamu nggak usah khawatir, saya simpan nanti. Nah, nanti saya simpan dalam bentuk PDF. Saya simpan dalam bentuk PDF nanti. Oke? Saya kembali ke tadi ya. Saya kembali ke tadi dulu. Share screen yang tadi. Nah, seperti ini, FeCl3. FeCl3 lebih gampang begini. Lebih gampang. Kamu membuat begini. Buat Fe, pecah ini gampang. Kan? Cl, 3Cl ya. 3Cl. Ya. Saya buat urutannya dulu. Nah, FeCl3. Ini FeCl3. Ini Fe. Ini 3Cl. Sekarang bisa nggak kamu tentukan berapa muatannya Fe? Plus 3. Oke, plus 3. Dari mana tahu plus 3? Nah, seperti cara yang tadi. Ini kan 1, ini 3. Ya kan? Tuker. 1 ini jadi di sini, jadi min. Ya, ini jadi gitu ya. Atau kalau sempurnanya menulis begini, Fe 3 plus ditambah 3Cl negatif. Jangan ditulis negatif 1. Ya, di dalam matematika 1 itu nggak pernah ditulis. Begitu, berarti di sini Fe-nya berapa bilangan oksidasi Fe-nya? 3. Plus 3. Di aturan yang tadi, FeCl3. Ingat ini senyawa biner atau bukan? Ini senyawa biner kan ya? Ya, senyawa biner kan? Benar. Nah, ini senyawa biner, ya kan? Ini Cl, halogen. Ya, unsur halogen dalam senyawa biner selalu berapa? Negatif 1. Dikalikan 3, negatif 3. Dijumlah semua harus sama dengan 0. Maka ini berapa? Kan begitu. Nah, ini juga boleh. Jadi kamu boleh pakai cara yang atas maupun cara yang bawah. Terserah kamu. Mau yang mana. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Nah, jadi ini tak tulis Fe 3 positif, nah, dan juga
samaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Makanya kamu sini saya beri dulu tentang bilangan oksidasi. Kamu paham atau belum? Kalau yang belum, silakan ditanyakan. Saya beri kesempatan. Kurang 5 menit sambil saya absensi terlebih dahulu. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Tolong on video semua. On video semua. Saya absen. Saya absen dulu. Sampai 1 bulan 9. Ainun Naim hadir? Ainun Naim? Hadir. Oke, thank you. Hadir, Pak. Saya, Pak. Ya. Alifah Nurlaili? Hadir, Pak. Ya, oke. Terus kemudian Andika Faiz? Andika. Pak. Oh iya, thank you Andika. Mulai aktif Andika ya. Terus aktif Dik ya. Oke Dik? Iya, Pak. Nah, rambutmu sip, Dik. Oke, lanjut. Anggitya Dewinda. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kelihatan wajahnya Anggitya. Terus Bayi Hati. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Bayi. Devina Maheswari. Hadir, Pak. Oke, thank you. Devi Amelia. Devi Amelia nggak ada. Terus kemudian Diva Anindita. Hadir, Pak. Oke. Fadila Azhar Ramadanti. Hadir. Oke, thank you. Prista Alvidya. Prista Alvidya. Hadir, Pak. Oke, thank you. Iya. Gaby Lauren. Gaby ada? Jaringannya error, Pak. Oh, Gaby jaringan error. Ya wes. Ya. Ya, apa nanti mungkin di akhir mau masuk absen juga ya. Helviana Ramadona. Hadir, Pak. Oke. Hibatila. Hadir, Pak. Oke, thank you. Carmina. Hadir. Oke, thank you. Krisnayana ada ya. Iya, Pak. Oke. Maulana Bintang. Wah, ini bintang kelas kita ini. Nggak ada. Bintang film kita nggak, belum. Maulana Farudin. Hadir, Pak. Oke, thank you. Maulidia Faiza. Hadir, Pak. Oke, thank you. Maya Putri. Hadir, Pak. Oke, makasih. Terus Mila Kumala. Hadir, Pak. Ya, makasih. Muhammad Alif Rafsanjani. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Haidar. Hadir, Pak. Oke. Terus kemudian Muhammad Ilham Fitroni. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nawal hadir. Hadir. Muhammad Zaki. Zaki Hadir. Adinata. Hadir, Pak. Thank you. Nadia Dewi. Hadir. Oke. Terus kemudian habis Nadia Dewi. Hadir. Naswa ya, ada ya. Oke, thank you Naswa. Nindi ada. Hadir. Oke. Nurhaliza. Hadir, Pak. Oke. Ratnya Septia. Hadir. Oke. Kemudian Putri Ferdila. Nggak ada. Randy Cahyo Utomo. Hadir, Pak. Oke, makasih Ren. Randy Muhammad Erge, tadi saya lihat. Mana? Randy? Hadir. Oke, thank you. Ricky Fajar. Ricky Fajar. Sheila Yogi. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Unzila Ramadhani. Hadir. Oke. Yang belum dipanggil? Tadi Devi Amalia. Devi Amalia nggak ada ya? Devi Amelia. Masih Gaby. jemput adiknya. Siapa? Devi masih jemput adiknya sekolah. Oh gitu. Gaby udah masuk. Ya. Gaby Lauren ada. Mana Gab? Susu Gab. Ini saya. Oh, iya. Ya wes. Terus Maulana Bintang nggak ada ya? Terus Putri Ferdila. Putri Ferdila tumben. Ya wes.
Terus kemudian Ricky Fajar Adi Putra, nggak ada. Oke, kelas 12 IPA 1 ya, mohon maaf karena saya juga wali kelas kalian, jadi nanti saya mohon minggu ini ada 1 kali pertemuan untuk pengasuhan. Ya, saya minta nanti hari Jumat aja ya, nggak usah Sabtu ya. Kamu Sabtu nanti mungkin waktunya ada acara keluarga atau apa. Saya minta hari Jumat jam 1 siang, gimana? Apakah bisa cuma jam 1 siang? Hari Jumat bisa? Bisa, Atau hari Pak. Sabtu? Ya, jam 1 ya. Antara setengah 1 sampai jam 1 gitu ya. Ya, semakin cepat semakin baik gitu ya. Kan yang Jumatan kan tergantung masjidnya. Ada yang masjidnya cepat Jumatannya, ada yang lama ya. Ya saya buat setengah 1 sampai jam 1 gitu aja. Nggak usah lama-lama. Saya butuh waktu kurang lebih maksimal 1 jam, maksimal itu. Untuk menyampaikan absensi ini. Ya, karena ada beberapa absensi, terutama absensi KBG, itu yang beberapa dari kalian banyak yang itu nggak muncul. Makanya saya mau menyampaikan. Termasuk juga target untuk hafalan surat-surat yang sudah saya berikan kemarin. Oke, Jumat ya, jam setengah 1. Ya, paling lama jam 1. Ya, lihat kondisi. Paling lama jam 1 saya mulai, dan saya nggak perlu lama-lama, paling maksimal sampai jam 2. Maksimal itu ya. Bisa ya semua? Semua? Oke, ingat-ingat intinya. Ya udah, terima kasih atas kehadiranmu, dan tetap semangat ya. Tetap semangat dalam belajar, jangan memutus asa, dan mudah-mudahan kalian semua sukses di masa depan, tercapai cita-citanya, apa yang kalian inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.